A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'ati, babnya berbai'ah, maksudnya berjanji ya. Kalau bahasa Arabnya ya berbai'ah. Qala telah berfirman siapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yubayi'unaka, yang telah berjanji mereka kepada engkau Muhammad. Innama, sesungguhnya atau sejatinya, yubayi'una, berjanji mereka, Allah, kepada Allah. Yadullahi, tangan Allah, fauqa, di atas, aidihim, tangan mereka. Faman, maka barang siapa, nakatha, yang melanggar siapa orang, fa inama, maka sesungguhnya ya, sejatinya, hakikinya, yankuthu, melanggar siapa orang, maksudnya melanggar ya tidak menepati janjinya, ala nafsihi, berat pada dirinya orang yang merusak janjinya itu. Waman, dan barang siapa, aufa, menetapi dia, bima, dengan apa-apa, ahada, yang telah berjanji dia, alaihullah, atas Allah. Jadi alaihullah itu sama dengan alallah, atas Allah. Fasayutihi, maka akan memberi siapa Allah kepada orang yang telah menetapi janji, ajron, pahala, aziman, yang besar, dalam kurung syurga. Surah Al-Fatah ayat 10. Dalam surat Al-Fatah ayat 10 Allah menegaskan tentang masalah janji, kalau bahasa Arabnya masalah bai'at. Bapak Ibu, istilah janji atau bai'at ini bahkan di partai juga ada. Selain agama Islam juga ada yang namanya berjanji. Namun mereka menyebutnya baptis. Nah, dibaptis yaitu dijanji. Kalau dalam Islam ya memang ketentuannya ada. Lah ini firman Allah. Al-Quran ya ada, Al-Hadis juga ada. Tentang masalah bai'ah atau janji ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Fatah ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji kepadamu Muhammad, berbai'at kepadamu Muhammad, sejatinya, hakikinya, mereka itu adalah berjanji kepada Allah. Jadi sejatinya janji agama ini ya kepada Allah. Nah, cuman Allah kan tidak kelihatan, maka diwakili oleh Nabi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, jadi kalau pada saat berjanji, khususnya untuk laki-laki kan ada jabat tangan, sofqata yadihi wa thamrata qalbihi. Jadi memberikan jabat tangan, juga buah hati. Buah hati itu kesadaran, saya melaksanakan janji ini tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi dari siapapun, tapi saya melaksanakan berjanji ini betul-betul murni karena sadar bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai orang Islam. Kalau di dalam pernikahan namanya ijab kabul. Contohnya, jadi tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Ketika seseorang berjabat tangan dengan zaman dulu kepada Nabi, maka tangan Allah itu ada di situ. Tapi gaib ya. Kalau wanita kan nggak ada jabat tangan, nggak ada. Padahal ini acara yang sangat penting itu.
Tapi tetap hukumnya, karena yang bukan mahram itu tidak boleh sentuhan, apalagi jabat tangan. Nah, dalam hal ini Nabi juga di dalam masalah berbaiat atau membaiat, Nabi hanya berjabat tangan dengan kaum laki-laki. Wanitanya tidak, cukup dengan kata-kata. Maka barang siapa yang merusak janjinya, janji agama itu loh, sami'na wa ata'na mastata'na, kok kemudian itu dirusak, artinya rusak itu ya dia tidak menetapi, nggak mau mendengarkan, nggak mau taat, apalagi sudah jelas-jelas terang-terang dia keluar, itu namanya merusak janji. Maka sesungguhnya, sejatinya, hakikinya merusak janji itu adalah berat untuk dirinya orang tersebut. Yang rugi bukan orang lain, yang rugi bukan jamaah. Yang rugi siapa? Ya dia itu yang telah merusak janjinya. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Waman a'rodho, barang siapa yang berpaling, keluar, an zikri, dari peringatanku Allah, dari agama ini, wa inna lahu ma'isyatan donkan, dan sesungguhnya berat baginya kehidupan yang sempit. Nggak ada orang yang keluar dari agama hidupnya jadi sejahtera, itu nggak ada. Kalaupun ada yang sejahtera, itu dilulu, itu pengelulu itu. Tapi secara dalil dan kenyataan hidupnya akan berantakan. Hati-hati makanya Bapak Ibu ya. Sampai Allah mengancam begitu tuh maksudnya supaya kita ini tidak berpaling. Kita tetap di dalam menetapi hidayah ini. Orang diajak masuk surga kok susah. Kita diajak netepi ibadah, netepi hidayah ini artinya diajak masuk surga. Adapun di situ ada sedekah, ada infak. Lah, memang kewajiban orang iman, kan dalilnya juga ada. Kita nggak dibohongi kok. Ayatnya ada, perintahnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Toh semuanya itu juga bukan untuk orang lain. Kita sedekah, kita infak, ya kembalinya kepada diri kita sendiri. Jangan dijadikan alasan. Nggak apa-apa, nggak melaksanakan kalau memang nggak punya. Dan barang siapa yang menetapi janjinya, maka Allah akan memberi orang tersebut pahala yang besar alias surga. Nah ini, kita netepi hidayah ini, netepi jamaah ini tujuan mencari surga, selamat dari neraka. Jangan sampai kita gagal. Baik gagal di awal perjalanan, gagal di tengah perjalanan, maupun gagal di akhir perjalanan. Di awal bagaimana? Ya baru ngaji berapa lama ya terpengaruh. Pertengahan, wah udah mungkin 10 tahun lebih mungkin terpengaruh. Di akhir sudah mau mati, tinggal selangkah lagi netepi hidayah, mati husnul khotimah masuk surga. Ya Allah, terpengaruh, keluar, na'udzubillahi min dalik. Ya memang ini semua sudah ada dalilnya, ada tulisannya. Dan insya Allah kalau kita mempersungguh banyak doa, banyak bersyukur, banyak takzim, insya Allah qadar yang tidak baik itu akan dirubah oleh Allah. Apa yang dilarang dihindari. Ya dilarang malah dilanggar, nggak boleh deket-deket malah moro, nggak boleh membaca malah moco, nah, nggak boleh datang malah mendatangi, ya karena melanggar ya sudah. Falam mazahu azza wallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dicabut hidayahnya. Waqala, dan berfirman siapa Allahu, Allah azza maha mulia, siapa Allah, wajalla dan maha agung siapa Allah.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiya, niscaya sungguh ridho Allah 'anil mu'minin, pada orang-orang iman. Ketika itu yubayyi'unaka, berjanji mereka orang iman kepada engkau Muhammad, tahta asy-syajarah, di bawah pohon kelampis. Ini dulu peristiwa pada saat mau perang, Nabi mengadakan pembaruan pembeatan ya, di bawah pohon kelampis. Fa'alima, maka mengetahui Allah ma apa-apa fi qulubihim, di dalam hati mereka. Allah tahu apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah as-sakinah, pada sakinah. Jadi pada saat itu walaupun mereka semangat ya, tapi hatinya itu gimana ini mau perang. Nah, lalu Allah memberikan sakinah di dalam hati mereka, ketenangan, keteguhan, kesabaran, disertai dengan itu diadakan janji atau pembeatan untuk menambah semangat kaum muslimin ketika itu. Wa asabahum, dan memberi pahala Allah kepada mereka, fathan, kemenangan, qoriban, yang dekat. Dan Allah memberi pahala kepada mereka saat itu berupa fathan qoriban, kemenangan yang dekat, yaitu berupa Fathul Makkah, kemenangan Makkah atau kemenangan ya, terbukanya Makkah untuk kaum muslimin. Karena sempat ke Nabi dan para sahabat, bahkan orang-orang Islam semuanya ketika itu semuanya ya, hijrah ke Madinah. Praktis Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Tapi alhamdulillah, justru dengan hijrahnya Nabi bersama para sahabat kaum muslimin ke Madinah itu barokah, membawa perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Dalam waktu dekat itu banyak musuh-musuh yang ditaklukkan oleh menguasai Makkah. Nah, disebut dengan Fathu Makkah, kemenangan Makkah. Itu nggak lama itu setelah hijrah itu, 2 tahun atau 3 tahun itu. Waqala, dan berfirman siapa Allahu Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia lagi maha agung. Kalau tadi di surah Fatah ayat 18, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza ja'aka, ketika datang kepadamu nabi, al-mu'minatu, wanita-wanita iman, yubayyi'naka, yang berjanji mereka kepada engkau nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Isi janjinya ala atas Allah yusyrikna, tidak menyekutukan mereka, billahi, dengan Allah, syai'an, sesuatu, wala yasriqna, dan tidak mencuri mereka baiatnya, wala yaznin, dan tidak berzina mereka, wala yaqtulna, dan tidak membunuh mereka, auladahunna, pada anak mereka. Kenapa ini dimasukkan dalam janji? Karena pada saat itu semasa jahiliyah itu biasa terjadi, membunuh anaknya, alasannya kesulitan ekonomi, nah, ngurangi jatah anaknya dibunuh. Walayatina, dan tidak mendatangi mereka, maksudnya tidak melakukan bibuhtanin, dengan dusta,
yaftarinahu, yang berbuat mereka pada dusta, baina diantara aidihinna, tangan mereka. Maksudnya baina aidihinna itu depan mereka, wa arjulihinna, dan kaki mereka, wala ya'sinaka, dan tidak menentang mereka kepada engkau Muhammad, fi ma'rufin, di dalam kebaikan, fabayi'hunna, maka menjanjilah engkau Muhammad, ya, membaiatlah engkau hunna, kepada mereka wanita, wastaghfir, dan mintakanlah ampun engkau Muhammad, lahunna, untuk mereka, Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Surah Al-Mumtahanah. Di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menjelaskan di sini masih kaitannya dengan janji tadi. Wahai Nabi, maksudnya wahai Muhammad, ketika ada kelompok wanita-wanita yang datang kepadamu, tujuannya mereka berjanji kepadamu untuk tidak menyekutukan kepada Allah, maksudnya masuk Islam, dan berjanji tidak akan mencuri, dan berjanji tidak akan berbuat zina, dan berjanji tidak akan membunuh anak mereka, dan mereka berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau yang dusta, baik yang dikerjakan oleh tangan dan kaki mereka. Dan mereka juga berjanji tidak akan menentang kepadamu Muhammad. Jadi mereka berjanji akan taat. Maka yang demikian itu terimalah janjinya, fabayi'hunna, dan kemudian mintakanlah ampun mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi zaman dulu memang ini terutama kejadiannya pada saat setelah Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah itu aslinya orang-orang Mekah itu banyak yang ingin masuk Islam. Mereka tahu Islam itu ajarannya baik, Islam itu ajarannya mengajak supaya hidup rukun, hidup saling membantu, saling menghargai, menghormati. Mereka tahu. Tapi ketika itu mereka masih takut dengan tokoh-tokoh jahiliyah itu, tokoh-tokoh kafir Mekah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu itu loh. Mereka takut mau masuk Islam, apalagi para wanita-wanita, para istri-istri itu. Wah, tidak mungkin orang suaminya itu mereka benci dengan Islam, masa istrinya masuk Islam. Nah, mereka mengharapkan kapan waktunya itu. Maka begitu datang pertolongan dari Allah yang bernama Fathu Makkah, Nabi dan para sahabat bisa kembali menguasai Makkah sepenuhnya. Akhirnya dalam surat itu Allah turunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih, dan seterusnya. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongannya Allah, wal fathu, dan kemenangan Fathu Makkah, kamu akan melihat Muhammad, orang-orang Mekah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Betul itu ya. Nah, itulah namanya kemenangan Makkah atau Fathu Makkah. Nah, kemudian pada saat itu banyak wanita-wanita, istri-istri orang-orang kafir itu ya, mereka melarikan diri dari suaminya, datang ke tempat orang Islam, masuk Islam mereka. Nah, itu. Maka di sini Allah menyarankan
ketika wanita-wanita itu datang kepadamu Muhammad dengan bertujuan mereka untuk ingin masuk Islam, berjanji berbaiat padamu dengan isi janji tadi itu, maka terimalah janjinya dan mintakanlah ampun untuk mereka. Terima. Itu namanya hidayah. Nggak boleh, waduh nggak bisa, gimana nanti suamimu, nggak bisa begitu itu. Ya. Kalau ada wanita yang memutuskan dia ingin masuk Islam, ya sudah, itu kan urusan pribadi dia. Nah, dan pada saat itu memang karena orang Islam sudah menguasai, ya orang-orang atau para suami yang istrinya lari mana, mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka udah posisinya dalam posisi yang kalah, sudah nggak berani itu. Itulah perkembangan, diantaranya perkembangan Islam pada saat itu, sesuai dengan janji Allah, ya, liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah pasti akan memenangkan agamanya yang hak ini meskipun banyak dibenci oleh orang-orang musyrik. Nah, untuk saat ini ya tetap harus dengan cara berbudi yang luhur. Nggak boleh ya kita main kasar, nggak boleh. Harus budi luhur, harus baik-baik.